Ada mau memberikan jawaban? Balik. Masih pas, Pak? Oke. Nah, di kurikulum Merdeka kan kita mengenal tidak hanya TP ya, tapi ada CP, ada TP, ada ATP. Ya. Oke. Bisa dijelaskan kalau ATP itu apa? ATP itu alur tujuan pembelajaran, Bu. Ya, itu kepanjangannya. Nah, Iya, iya, Bu. Rangkaian beberapa tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan logis, Bu. gimana sistematisnya, Pak? Hmm. Balik, bisa bantu? Mikrofonnya, mikrofonnya belum hidup. Saya, Baik. Bu. Lupa Rangkaian dari tujuan tadi. pembelajaran disusun. Proses kegiatan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Itulah alur tujuan pembelajaran, Bu. ATP. Apa bedanya Bu. dengan langkah-langkah? Apa bedanya dengan langkah-langkah pembelajaran seperti yang Bapak jelaskan tadi? Kalau langkah-langkah pembelajaran harus kita menyusun dulu komponen modul kita dulu, Bu. Identitas umum, kemudian CP-nya, tujuan pembelajaran, baru ATP. Baru nanti asesmen. Kalau alur itu? Kalau alur tujuannya, ya itu proses tadi untuk mencapai kegiatan pembelajaran kita sesuai dengan modul yang kita, perangkat modul yang kita, apa Bu, yang kita buat. ATP itu punya jangka waktu enggak, Pak? Tentu Bu, bisa punya jangka waktu tergantung materi ajar yang kita ajarkan pada saat mengajar, Bu. Gitu ya. Iya, Bu. Saya lagi, Gimana, Bu. Ya, silakan jawab. Rangkaian tujuan pelajaran yang tersusun secara otomatis dan logis, Bu, sesuai dengan fasenya, Bu. Apakah dia fase A atau fase B atau fase C dan disusun dengan elemennya nanti, Bu. Ya, kalau Ibu ngajar kelas berapa tuh? Kalau saya kelas 1 sampai kelas 6, Bu. Fase A, fase B, fase C masuk, Bu. Fase. Nah, kalau semua fase itu berarti untuk satu kali atau berapa kali atau banyak kali? Kalau Masuk semua. fase A kan untuk kelas 1 dan 2 itu, Bu. Pisah-pisah Kalau ke fase A kan fasenya, Bu. untuk kelas 1 dan 2. Kalau fase B untuk kelas 3 dan 4. Kalau fase C nanti kelas 5 dan 6. Maksud saya, kan itu berarti ada semesterannya. Ya, Bu. Iya, Bu. Nah, Ibu Iya, Bu. menyusun ya untuk satu Iya, Bu. pertemuan maksudnya atau untuk semesteran atau tahunan. Per elemen. Disusun per elemen untuk satu semester, Bu. Enggak, kalau 5 elemen itu, Bu. Kalau satu semester Ya. 5 elemen, Bu. Ada elemen fikih, ada elemen Quran hadis, ada elemen akidah akhlak, ada elemen fikih, ada elemen SPI, Bu. Ya, Ibu Bapak kan sudah ada loka karyanya kemarin, sudah menyusun LK. Iya, Bu. Ya, kenapa nggak bisa menggambarkan ke saya? Harusnya bisa menggambarkan. Kalau kasarnya ATP itu sama dengan apa? Ayo. ATP Silabus, itu Bu. sama dengan piranti silabus itu, Bu. Kalau sama dengan silabus, kenapa jawabannya di awal tadi tidak jelas gitu? Berarti kalau silabus itu dirancang untuk Per semester. semester, Bu. Jelas kan konsepnya. Mm-mm. Dan itu materi mana yang mau didahulukan, mana yang itu Ya, Bu. guru yang. Iya, apa yang udah Ibu lakukan, Bu, pahami, apalagi udah menerapkan kurikulum Merdeka, mestinya bisa menjelaskan ya. Ya, Bu. Ibu. Ya, bantulah saya, nanti susah saya ngasih nilai nih, gimana caranya.
Ya. Nah, karena tadi disebut-sebut ya, salah satu penggambaran bahwa kita ada menerapkan teori belajar ya, Ya, Bu. behavioristik atau behaviorisme, konstruktivisme, apa lagi? Humanistik, Humanistik, apa lagi? teori belajar, Bernetik, Bu. teori belajar, Cyber, Bu. Ya, konstruktivistik. teori belajar cybernetik ya. Nah, maka perlu dikembangkan namanya model pembelajaran. Ya, Bu. Ya, Ya. untuk mewujudkan teori belajar yang kita gunakan senada selaras dengan modelnya. Ada modelnya PBL tadi kan, ada PJ. BL. PJP. PJBL, Bu. Oke, boleh dijelaskan Pak Alek, Ya, Bu. kalau yang PBL itu gimana? PBL itu metode pembelajaran berbasis masalah yang diselesaikan oleh peserta didik. Itu yang PBL, Bu. Ya, that's Problem it. Basic Learning. Ya, punya langkah-langkah deh Pak. Ya, Bu. Tentu punya Ya. langkah-langkah. Ya, apa? Kalau langkah-langkahnya itu yang menyampaikan tujuan pembelajaran kita, kegiatan pembukaan misalnya, persepsi, atau misalnya menanya kepada anak kita tentang pelajaran sebelumnya, Bu. Kemudian nanti kita buat langkah berikutnya pemantik dia. Contohnya memancing anak-anak untuk mengajukan satu pertanyaan. Baru nanti yang dilanjutkan dengan kegiatan inti, menyampaikan materi, baru kemudian penutup. Itu yang saya pahami, Bu. Terima Oke, kasih. Pak Disar gimana? Pak Disar? Ya, Pak. Ibu, ulang lagi Ya, pertanyaan. Bapak bikin modul kemarin nggak? Bikin, Bu. Ya, ada pilihan modelnya PBL. Ada, Bu. Ya, silakan jelaskan sekarang. Model PBL itu, Bu, model yang menerapkan program based learning atau yang disebut dengan PBL yang mengedepankan tujuan pembelajaran, motivasi, dan kemudian menghubungkan pengetahuan dengan Sama dengan keterampilan ya, sama dengan jawaban tadi ya Pak ya. ya, Bu. Oke, bolehlah Bu Erni. Boleh saya PBL itu Bu, suatu pendekatan yang pembelajarannya memecahkan masalah, Bu. ya seperti apa? Sepertinya misalnya dikasih masalah pada anak itu, misalnya berorientasi siswa itu dikasih suatu masalah dan diselesaikannya. Mengorganisasikan siswa untuk apa? Individu maupun kelompok. Misalnya kelompok ada nanti dikasih satu masalah diselesaikannya, Bu. Masalah itu berupa apa tuh? Misalnya kalau di pembelajaran saya, Bu, misalnya tentang balik. Tentang balik itu nanti dikasih anak itu masalah kalau temannya haid di kelas, uh, apa yang kita kira, apa yang kita bisa, misalnya kalau temannya haid di kelas, apa yang kita bisa berikan kepada siswa tersebut atau teman kita. Misalnya temannya memberi jawaban nanti, memberi kasih dukungan, memberikan softtek, itu contohnya, Bu. Misalnya dikasih kelompok, dikasih masalah anak itu berkelompok, Bu. Oke lah, Bu Yuli. Baiklah, Bu. Kalau Sabar, menurut Bu. Ya, saya, tambah pusing nampaknya Ibunya pendekatan kan. PBL itu adalah model pembelajaran yang mengutamakan seberapa aktifnya peserta didik dalam berpikir kritis dan terampil ketika dihadapkan pada penyelesaian suatu permasalahan. Langkah-langkah PBL tersebut adalah yang pertama, diorientasikan siswa pada suatu masalah. Yang kedua, mengorganisasikan
siswa untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu dan kelompok tersebut, Bu. Ada yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil dari karyanya tersebut. Yang keempat, yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah tersebut, Bu. Itu, Bu. Kelebihannya dari PBL ini adalah siswa memiliki pemikiran yang kritis dan kreatif siswa terhadap pengembangan yang dimilikinya, Bu. Sekian, Bu. Oke, baik. Oke, itu satu poin ya. Saya nak nanya komponen lagi ya. Ya, Bu. Untuk komponen-komponen modul, RPP itu sebenarnya udah di kepala, udah dikerjakan. Tapi inti dari setiap komponen itu yang ditanya sebenarnya ya. Oke, Ya, Bu. baik. Dalam mengajar itu kan sebenarnya kita ada materinya ya, ada materi. Ya. Nah, ketika Ibu mengajarkan bukan mengajarkan di RPP-nya ya, rancangan RPP-nya. Materi itu kan ada kita kenal istilahnya materi untuk dimensi pengingatkan itu materi faktual, prosedural, konsep, kemudian metakognisi, motif ya. Nah, gimana Ibu Bapak menggambarkan nih materi ajar saya pengembangan dimensi pengetahuannya ada materi faktual, ada prosedural. Boleh digambarkan seperti apa? Mungkin bisa dicocokkan dengan materi yang sudah dibikin-bikin ya di RPP atau modul. Silakan kalau ada yang mau duluan. Baik, Bu. Saya, Bu. Materi saya adalah tentang Asmaul Husna, yaitu dengan Kontekstual prosedur. prosedural, Bu. Ya, yang terstruktur. Ya. Tuh. Ya, Bu. Oh, dari mana Ibu tahu itu kalau itu prosedural? Apanya yang prosedural? Dimulai dari langkah-langkahnya tadi, Bu. Kita tentukan tujuannya kalau di modul ajar, tentukan tujuannya. Itu sudah siap itu targetnya siapa dan model pembelajarannya apa, Bu, sampai kegiatan inti sampai dengan itu ya Bu ya, pemahaman ya, Ibu ya. ya, Bu. Dulu. Pengembangan materinya prosedural, tapi Ya, Bu. yang kan adalah langkah-langkah. Oke, gimana yang lain, Berni? Kalau saya, Bu, Alexandra, itu kemarin barangkali di modulnya indahnya saling menghargai, yakni dalam Quran Surah Al-Kafirun 1-6. Yang kontekstualnya, Bu, supaya kita menunjukkan sikap toleransi dalam beragama atau menunjukkan sikap agama kita yang Islam, bahwa memang Allah ciptakan kita itu manusia itu bersuku berbangsa-bangsa dan tidak boleh kita saling mencela, karena toleransi kan memberi kebebasan. Itu yang secara kontekstual, Bu, ya, menurut saya, Bu. Oke, Kalau tapi ya, Bu. yang saya tanya itu kan materi ajar yang Bapak susun atau tuliskan di RPP itu, Ya, kan Bu. membuat beberapa dimensi pengetahuan. Ya, Bu. Pak, bisa berupa materinya itu konseptual, prosedural, metakognisi,
Nah, Bapak ketika menuliskan RPP itu, materinya, materi faktualnya ada nggak? Konseptualnya ada nggak? Atau keempat-empatnya ada? Atau cuman bisa 2 aja? Yang Bapak sering Bu paling cuman yang secara kontekstual yang memang nyata ada di dalam kehidupan Bu. Contohnya itu faktual. dalam konsep Al-Kafirun, eh, kita harus mempunyai sikap toleransi Bu dalam beragama. Iya itu kontekstual lah, kita berbeda namanya Pak ya. Ini konsep Konsep Bu, konseptual. konseptual, ada faktual. Iya Bu. Nah, saya tanya, yang materi faktual itu seperti apa gambarannya kira-kira? Kalau materi faktual. Dirinya itu menggambarkan fakta-fakta, Bu. Gimana Pak? Ulang lagi Pak Lisan. Materinya itu menggambarkan fakta-fakta yang ada. Nah, apa contohnya? Bapak bisa ngajar kelas berapa? Eh, Versi B dan versi C, Bu. Nah, berarti kelas 4. Ya, 5. 3, 4, 5, 6, Bu. Oh, ya, oke lah. Taruhlah Pak, Bapak ngajarkan kelas 5. Ya, Apa materinya itu? materinya, Manusia sebagai khalifah di dunia. ya, Bu. Ya, dari kelas 5 itu ya. Ya. Ya Pak ya. Nah, gimana kira-kira tuh contohnya kalau Bapak bikin di modul atau di RPP materi faktualnya itu seperti apa? Eh, Apa, Bu? Ya pastilah. Karena manusia itu memiliki kelebihan dan di dalam Al-Quran faktanya juga disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa aku Mm-mm. akan aku ciptakan sebagai seorang manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi. Faktanya itu, Itu Bu. berupa cerita, ya Pak. Berupa cerita Ya, Pak. ya, Karena materi fakta, ada ya, materi konsep, ya kan? Ke sana ya. maksudnya. Jadi ketika Bapak menampilkan di RPP ada materi fakta, wujudnya itu seperti apa? Materi fakta itu. Faktanya itu berupa apa, Pak? Kalau Bapak ngajarkan huruf hijaiyah, ayat-ayat, nah faktanya apa? Berupa apa dia? Ada pelambangan-pelambangan enggak? Ada Ada elemen simbol-simbol? Ya. elemen-elemen itu, Bu. Bukan. Oke lah. Berarti ini tidak masuk kayaknya ya. Oke, baik. Saya mau fokus ke materi ajar. Ya, kalau tadi kan sifatnya dengan TPACK ya. Sekarang yang HOTS lah. Nah, gimana itu gambarannya ketika Ibu Bapak ngajarkan materi, tapi materinya tuh HOTS. Kasih gambaran ke saya. Yang ada muatan HOTS-nya gimana? Materi ajarnya itu seperti apa kira-kira? Ibu Bapak udah ngajar HOTS enggak? Berbasis HOTS? Udah TPACK? Udah Kalau melibatkan teknologi dalam mengajar? kalau saya Dah? Bu masih fokus PBL Bu. Ya. Belum pernah mengajar host Bu. Oh gitu. Jadi materi ajar yang bermuatan HOTS itu diajarkan dengan model PBL. PBL, Iya, Pak? iya Bu. PBL. Ya. Saya minta contohnya, Pak. Contoh materinya apa, Pak? Kalau contoh materinya barangkali itu tadi yang saya buat dalam modul kemarin, indahnya saling menghargai itu bagaimana agar kita mempunyai sikap terpuji, yakni toleransi tadi Bu. Ya, di mana letak HOTS-nya tuh?
sikap Gimana terpuji. kok sikap terpuji? Iya, Hot itu anak-anak tuh itu proses pembelajaran dan gimana menggambarkan kalau materinya itu hot, sikap terpujinya tuh. Kalau materinya itu memang bermuatan hot, itu seperti apa contohnya? Kan itu judul saja berupa judulnya sikap terpuji seperti apa? Letak hotsnya, muatan hotsnya itu di mana? anak-anak itu bisa mempraktekkan perilaku toleransi dalam kehidupan sehari-hari, Bu. Itu yang saya pahami, Bu. Itu yang Bapak Dalam pahami. kehidupan. Oke. Boleh yang Mungkin, Mbak, lain? teman-teman, Bu, yang bisa paham, Bu. Ya, boleh yang lain dijawab. Pak Disar mungkin? Eh, Salah satu contohnya mungkin Bu di pada saat pembuatan modul ajar zakat Bu, eh, Hmm. siswa dituntut misalkan untuk mencari Hmm. eh, persentase zakat eh, pertanian, Hmm. persentase zakat peternakan, mungkin di situ Bu bisa. Oke. Bu, Bu Erni? Saya Bu, kalau hot itu Bu menggunakan C4 atau C5 Bu. Misalnya tentang balik bagi laki-laki dan perempuan nanti dibikin nomor 1 sampai nomor 6. Ciri-cirinya nanti ditanya di bawahnya Bu. Eh, Ciri-ciri eh, tanda balik menurut ilmu fikih bagi laki-laki nanti dibikin Bu 1, 2, 3. Disusun nanti disuruh anak memilihnya Bu. Bu Erni, pertanyaan saya ini berkaitan dengan materi ajar yang bermuatan HOTS, bukan instrumen. HOTS. Ketika mengajarkan materi itu, Bu. muatan HOTS-nya itu seperti apa? Outnya itu Bu menampilkan gambar Bu, nanti ditengok sama anak, misalnya tentang usia balik. Ah, tengok gambarnya nanti anak-anak di usia berapa misalnya. Melalui gambar tuh gimana kira-kira tuh? Bu? Ya Gambar apa? gambar, misalnya gambar perkembangan anak Bu, ada anak dari bayi sampai orang tua nanti tampilkan. Nanti anak tuh berpikir kan pada usia mana dia. Gitu. Iya Hanya Bu. mencari dia berada pada usia mana gitu aja. Ya, high Iya Bu. order. Ya. Oke, Bu Yerni, Ibu Yuli. Baiklah Bu, kalau menurut saya dalam mem- memberikan materi yang hot itu anak-anak disuruh aktif Bu. Contohnya saya pembelajarannya Asmaul Husna, anak-anak itu disuruh nyanyi, menampilkan bakatnya Bu. Contohnya eh, anak-anak itu berpikir apa namanya itu Bu, menampilkan bakatnya. Contohnya dengan anak-anak itu bergerak menyanyikan, anak-anak itu bisa eh, dengan mudah untuk menghafalnya Bu. Contohnya saya kemarin Asmaul Husna apa gini Bu. Tepu Asmaul Husna. Dengan itu anak-anak itu mudah untuk menghafalnya dan berpikir dia bahwa itu merupakan untuk meningkatkan ke kreatif anak-anak dan ke berpikir kritisnya Bu. Itu menurut saya Bu. Itu menurut saya.
Nggak, pikir tadi Bu jelas ini kawan nelpon. Mangko ibu tuh keluar baru. Nggak. Iya Bu Yeli. Hah? Mungkin ibu ada tadi suara HP ibu tuh mangko ibu dosen keluar. Nah, telepon ke ibu tuh. Nah. Atau masalah jaringan mungkin. Nah. Dokter nggak ada. Atau masalah jaringan mungkin. Tadi kan ada di kecian ibu tuh. Ibu jelas mengecek tapi telepon bunyi itu cek. Maka ibu itu keluar mungkin. Iya, yang menelpon awak. Iya, kan lah bunyi HP ibu mungkin tadi. Nah, Udah ada. waktu itu apa tuh? Ngecek tuh. Udah. Oke. Udah nelpon ibu. Piro. Oke, maaf Ibu Bapak. Tadi ada kawannya sama ini yang daftar itu ya. Ya, Bu. Kami pikir tadi ibu marah loh Bu. Alah, Jawe. Ulang, Ibu. Marah nggak bisa jawab. Saya ulang, Bu. Takut kami Coba karena tadi. bandel semua. Males ibu jadinya. Lah ya. Iya, jawaban saya pertanyaan saya tidak terjawab dengan maksimal ya, gitu. Ya, Bu. HOTS itu sebenarnya apa? Ibu Bapak paham dong? Yang saya paham saya Bu, mungkin panas mungkin Bu ya. Oh, Masya Allah. Iya, Ya maksudnya yang bisa membangkitkan apa namanya semangat belajar anak mungkin kan itu kayak yang saya paham saya tadi Bu, supaya dia itu makin semangat mempraktekkan sikap terpuji tadi dalam kehidupan sehari-hari, lebih apa Bu namanya aktif dia. Jadi yang tahu saya itu hot itu panas, tapi rupanya mungkin dalam pembelajaran beda Bu. Kalau hot yang panas itu tanpa es ya Pak ya. Oh iya udah. Ya, Ini ini pakai es Bu. es. Oh iya Nah, udahlah. hot itu Salah. adalah Ayo. kepanjangannya ada yang tahu enggak? Hinder under apa Bu nama bahasa Inggrisnya? Hinder under of thinking skill itu Bu. High Ulang. order. Kurang pandai bahasa Inggris Bu. Hinder apa? Hinder under of thinking skill. Iya itu Bu. Ya, Iya, berpikir tingkat tinggi itu, Bu. Apa artinya? High order thinking High skill. order thinking skill. Thinking. Terjemahannya apa tuh? Apa terjemahannya? Kemampuan berpikir tingkat tinggi. Iya tuh Bu. Tingkat tinggi, Bu. Iya, skill itu kan keterampilan. Iya. Keterampilan berpikir tingkat tinggi. Iya. Tingkat tinggi. Pak, kalau paham itu, maka ketika mengajarkan materi tentang balik, tentang apa lagi tadi Mbak tuh? Usna, saya Bu. Mbak Usna, apakah memang sudah membangkitkan kreativitas berpikir anak atau kritis? Nah, ya anak ke sana arahnya. Nah, yang udah agak masuk Pak Disar tadi itu. Anak memikirkan, jadi cerdas dia, punya keterampilan dia dalam berpikir tingkat tinggi karena soal pertanyaan materinya sudah hot. Jadi kalau mau itu gimana Ibu mengajarkannya yang hot itu? Bukannya menghafal, bukan. Ya Bu. Kemarin waktu saya Bu berteaching saya tampilkan sebuah gambar tentang kisah Raja Fir'aun Bu. Di sana anak saya suruh untuk memikirkan tentang
apa yang diterima oleh Raja Fir'aun yang sombong tersebut, Bu. Yang mengaku dirinya raja dan Tuhan itu, Bu, dengan sifat al-maliknya Allah. Ya. Keterampilan berpikir tingkat tinggi itu bisa dimunculkan melalui stimulus. Ya. Apa stimulusnya di sana? Menampilkan gambar tadi, Bu. Cerita kalau di saya menampilkan gambar yang cerita Raja Fir'aun ini tadi dan guru mengulang-ulanginya, Bu. Ya. Nanti belajar lagi ya Ibu Bapak ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, ini lagi terkait dengan asesmen. Dalam menulis instrumen asesmen, nah ini ya, Ibu Bapak biasanya apa ininya acuannya? Kemana mengacu ketika mau menulis instrumen asesmen? Kepada sikap, Bu. Sikap anak atau termasuk dia afektif dia, bagaimana spiritualnya, sosialnya, kemudian ada kognitif pengetahuannya. Misalnya kita buat pilihan ganda atau esai. Dan yang ketiga asesmennya itu psikomotor, Bu, keterampilan. Misalnya kalau dalam surah Al-Kafirun membaca dan menulis. Oke, itu bentuknya ya Pak ya. Iya, Bu. Bentuk yang dipertanyakan yang nanti disusun dimensi pengetahuan, dimensi afektif, dimensi psikomotor. Nah, itu dibikinkan instrumennya kan. Iya, Pak. Tapi pertanyaan saya tadi, ketika Ibu Bapak menyusun instrumen, apakah itu kognitif atau motor, harus mengacu kemana agar soal itu tidak melebar kemana-mana? Betul. Apa C4 acuannya? itu, Bu. Hah? Mengacu kepada konsep C4 itu, Bu. Kreatif. Mengacu kepada tujuan pembelajaran kita, Bu. Mengacu pada tujuan pelajaran. Iya, Bu. Ya, apa tujuannya kita melakukan evaluasi? Untuk mengetahui tingkat keberhasilan Supaya begitu. dari materi yang Pengetahuan telah supaya kita tahu kemampuan anak sampai di mana, Bu. Tadi, Sir? Mengetahui tingkat kemampuan dan potensi siswa dalam memahami materi, Bu. Iya, Bu. Sejauh mana anak-anak itu mampu Iya. mengapa materi itu, Bu? Oke. Pertanyaannya udah dijawab. ketawa, Ibu. Duh. Ya. Plong kami semuanya, Bu. Ya, dijawab tapi tidak ada yang betul. Jadi pusing Ibu ribetnya. Nah, jawabannya Pak Alek ya. Apa, Bu? Mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Itu gunanya evaluasi kan? Ya, mengukur Ya, Bu. ketercapaian. Bu. Apa tujuan pembelajarannya? Oh, siswanya harus bisa begini, harus begitu. Jadi bukan langsung ke sana ya. Ya, Bu. Oke, baik. Ini terkait lagi dengan T5, T2RA. Kan? Nah, saya ingin tahu aja dulu. Nah, pengetahuan Bapak Ibu ya tentang P5. P5 itu penting nggak? Penting, Bu. Penting, Bu. Penting, Bu. Penting. Sebelumnya Bapak Ibu ngajar sudah ada P5 nggak? Udah, Bu. Kalau di sekolah saya, Bu, belum. Sebagian sekolah ada, Bu, yang buat, Bu. Ya. Belum menyeluruh, Bu. Oke. Ya, dalam tanda kutip kurikulum merdekanya iya ya. Tapi saya Ya, Bu. tanya, pada hakikatnya Bapak Ibu mengajarkan itu enggak? Mengajarkan Iya, Bu. Iya, Bu. Coba, apa dimensinya? Prof. Jasila? Dimensinya berakhlak mulia, Bu. Kebinekaan global, kritis, mandiri, bernalar kritis, Bu. Dan kreatif.
Kreatif, berakhlak dulu. Nah, beriman, Ya. berakhlak. Beriman Ya, dan berakhlak bertakwa kepada mulia. Tuhan Yang Maha Esa, Nah, berakhlak ya. mulia, Kebinekaan berkebineka global, Bu. Gotong ya, royong, gotong Bu. royong. Mandiri, bernalar Hmm. kritis, dan Betul. kreatif. Kreatif satu Nah, lagi. kalau di kurikulum 13 itu adanya di mana? Dimensi-dimensi yang disebut tadi itu munculnya di mana kira-kira? Di Penilaian sikap, Bu. KI, Bu. Iya. Kompetensi intinya, Bu. KI-nya ya, KI 1 dan Kan KI, KI 2. KI iya, 1. KI 1 dan 2. Nah, ini Ya, Bapak Bu. Ibu KI 1, Bu. ya, Bapak Ibu itu dibingungkan oleh si Mas Nadim itu. Iya, Bu, itulah. Iya, Bu. Mas Belum Dadi. paham. Belum paham dengan semua ini, Bu. Ya, dikacaukannya kita. Iya, Bu. Betul. Kita kacaukannya. Nah, Bapak Ibu harus paham itu. Iya, Bu. Nah, intinya sama. Cuman diganti lah namanya. Nah, apalagi ada Pancasila ya. Kita ini kan udah orang Pancasilais ini. Iya, Bu. Ya. Nah, kalau untuk fase A, B, C, nah itu kan ada tema-temanya ya. Iya, Bu. Profil pendidikannya. Hmm. Apa saja temanya, Bu? Yang pertama, hidup berkelanjutan. Itu, Bu, ya. Ya, Bu. Kearifan lokal, Kearifan Lokal. lokal. Bineka Tunggal Ikaan, Ya. Ya, bangun jiwa dan Pancasila. raga, demokrasi Pancasila, ber, Berkebinekaan. berekar, be, berekayasa, apa tadi itu? Berkayasa. Gotong Dan royong. berteknologi untuk membangun NKRI. Sip itu Oke. kewirausahaan dan kebekerjaan, Bu. Nggak salah. Ya, baik. Ya. Nah, kalau Ibu Bapak mau membuat rancangan proyek profil pelajar Pancasila, apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Tuh, di LK 10 ya. Menyusun modulnya, Bu. Ya tuh, Bu. Ya, ceritakanlah modul proyek pelajar Pancasila itu seperti apa. Yang pertama kita tentukan temanya, Bu. Nah, setelah itu kita tentukan topiknya. Terus, Itu dimensinya, elemen targetnya itu dimensinya, elemennya dan subelemennya, Bu. Dan target fasenya apa? Itu ya, Bu. apa? Nama proyeknya apa? Oh iya, proyeknya, profilnya, Bu. Profil. Itu ya. Ya, Bu. Gimana cara nyusun profilnya? Apa sih ya kemarin? Alurnya dulu, Bu. Apa alurnya? Alur tuh pengenalannya, Bu. Tuh nanti dikontekstualisasikan, Bu. Oke. Nanti direfleksikan lagi, Bu. Ibu udah rancang? Apa, Bu? Ibu udah bikin rancangan kan modul proyek Pancasilanya? Udah, Bu. Kalau untuk SD itu berapa dalam setahun? Berapa modul proyek dalam setahun? Paling satu, Bu. 2, Bu. Dan akhir Satu. semester. Oke. Siapa Iya. yang membuat modul itu, Pak? Yang buat modul proyek belajar Pancasila itu siapa? Dibersamakan, Bu. Bersamakan. Berkolaborasi Iya. dengan Bu Kelas, Bu. Oke. Selamat
ya bekerja sama dengan gurunya ya. Pertanyaan terakhir ini terkait penelitian tindakan kelas. Ya. Nah, menurut pemahaman Bapak Ibu, penelitian tindakan kelas itu sebenarnya penelitian apa? Kak Nisar? Penelitian tentang kasus-kasus, Bu. Kasus di dalam kelas. Kasus dalam kelas. Iya. Terus Dan gimana juga lagi? eh, ap- eh, Kalau udah ketemu kasus-kasusnya, ngapain lagi ya Bapak? di Kak Nisar? ya, Hmm? setelah kasus-kasus bertemu, barulah dicari penyelesaian masalah apa penyebabnya, Hmm? apa-apa untuk masalahnya itu, Bu. Setelah penentuan masalahnya, Bu, kita tentukan langkah-langkah PTK-nya lagi, Bu. Bu, Hmm. saya Bu merencanakannya dulu Bu, nanti baru diterapkan dengan observasi pengamatannya Bu, Apa yang kolaborasi nanti. apa yang direncanakan, Bu Erni? Yang direncanakan itu Bu, PTK kita itu bagaimana merencanakannya nanti baru kita apakan tahapan itu. PBL Pak kita Alex, itu Bu, meningkatkan belajar siswa tersebut Bu. Soalnya ada oke. nanti di siklus. Pak Alex gimana? Meninjau kembali PTK-nya, Bu, tentang bagaimana peserta didik, Bu. Boleh diulangi penjelasannya. PTK itu apa? Pak Alex? Eh, tindakan kelas, Bu. PTK Penelitian, adalah penelitian. Penelitian tindakan kelas, tindakan Bu. Dan kelas. tindakan kelas. Ya, ya Bapak kasih gambaran lah ke saya. Penelitian tindakan kelas itu adalah penelitian Ya terhadap perilaku anak. anak aja Pak. Anak, kemudian kepada guru, orang tua, Selu- atau lingkungan sekolah. Oh, orang orang- tua ya juga. Iya, Bu. Namanya penelitian tindakan kelas Pak. Iya, Kok ada orang Sebenarnya tua Pak? kadang-kadang orang tua ikut campur loh, Bu, datang ke sekolah. Anaknya yang Oh, kita proses, dia yang ikut terlibat. Contohnya kemarin kasus yang kalau nggak salah di Probolinggo itu. Anaknya yang disuruh sholat, terus dihukum anaknya tersebut. Masuk dilaporkan orang tuanya ke penjara. Nah itu, Bu, contohnya. ya. Makanya terlibat orang tua. Aneh, Bu, sekarang ajar, Bu. Barangkali sebelumnya Ibu lebih pengalaman dari kami. Lebih hebat orang tuh sekarang. Ngajar anak-anaknya baik, nggak terima. Itulah gara-gara Menteri Agamanya dan Menteri Nah, udah. Pendidikannya. Kalau kami yang mulai, kita itu udah dimulai asesmen PKI, Bu. Udah Ya, diangsur tuh. oke. Tapi eh, penjelasan PTK-nya nggak masuk ya. Ya, Bu. Makasih, Bu. Karena aku siapa tadi? Menteri itu. Karena itu juga masalahnya. Nadiem Ustaz Makarim. bukan, Nadim. bukan Ya, salah Nadim. oke. Bapak Ibu kan sudah nyusun proposal juga kan? Ya, Ya, Bu. Bu. Ya, Ya nyusun Bu, proposal PTK ya. Nah, apa saja yang ditulis di proposal itu? Judul, Bu. judul Bu, Apa Itu lagi? latar belakang daftar pengantar, masalah. daftar isi. Nah, itu inti itu loh ya. Yang nomor Latar proposal latar itu. Nah, yang Satu pertama Bu, latar judul. belakang. oke, pertanyaan saya dulu. Latar belakang. Nah, itu isinya tentang apa ya?
latar belakang itu permasalahan yang terdapat di dalam PTK itu, Bu. Sumber Ya, atau Bu. sumber, Bu. Yang terdapat dalam PTK itu apa latar belakangnya, Bu? Ya, sumber Dalam masalahnya PTK. di mana? Dan masalahnya di mana? Makanya Ya. kita, misalnya masalahnya anak itu nilainya rendah, Bu. Nah, bagaimana supaya tinggi ya? Nanti diadakan perencanaan penelitiannya, Bu. Nggak cari penyebabnya. Iya, boleh terbelakangnya nanti ada penyebabnya yang baru kita apakan, Bu. Terus setelah ketemu penyebabnya, apa lagi? Setelah penemu penyebabnya, nanti kita carikan solusinya, Bu. Carikan solusinya. Ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Terus setelah itu Ada metodenya, Bu. Ada media. Misalnya kita menggunakan problem based learning. Sebelum itu misalnya orang guru-guru di sekolah misalnya banyak yang metode ceramah, metode lama. Maka kita adakan penelitiannya, Bu. Bagaimana perbandingan nilainya nanti? Ya lah ya, itu salah satu contoh ya, salah satu contoh. PTK itu tidak hanya untuk nilai-nilai saja. Tingkah Ya, laku Bu. bisa juga ya, Bu ya. Nah, baik. Nah, ini materi terakhir terkait ini saya ingin lihat Bapak Ibu mengajar cuplikannya saja. Ya, tapi saya lihat dulu RPP-nya ya. Oke. Bu Yuliasmi. Oke. Ini ya udah dipilih modul atau RPP. Ini karena saya nanti kan dinilai kan. Ya. Ibu milih apa? Modul atau RPP? RPP, Bu. RPP. Ya, RPP ya, Bu ya. Ya, yang udah dipilih itu untuk dinilai apa? Udah RPP. dicentuh. Ya, RPP, Bu. Bukan modul ya. Ya. Ya, RPP. Tapi kok ada modul juga di dalamnya ini? Iya, dua buat tuh. Yang mana yang akan Ibu pakai ini? Coba. RPP, Bu. Yang di RPP. atas, iya. Berarti materi tentang Asmaul Husna, Bu. teladan mulia. Mulia Asmaul Husna. Ini judul materinya ini, teladan mulia Asmaul Husna. Iya, Bu. Pas CB itu, Bu. Oke, baik. Silakan Ibu kasih saya cuplikannya, mulai dari gimana Ibu menunjukkan kreativitas di kelas itu, memotivasi, Mulai dari awal ya, Bu ya. memberikan inovasi atau tidak, pembelajaran yang TPACK, HOTS kah dia, Ya. termasuk apa inovasi-inovasi apa saja yang Ibu lakukan ya sampai akhir lah pokoknya. Dari salam ya, Bu ya. Ya, dari masuk kelas ya, Bu ya. Tapi ini cuplikan Ibu ya. Kalau cuplikan Ya. berarti Ibu harus ada yang tidak perlu di mana yang penting-penting saja. Ya, Bu. Pokoknya Baiklah, Bu. tergambar di dalamnya Ya, proses pembelajaran Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. Baiklah, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Semoga anak-anak Ibu selalu sehat ya. Baiklah. Di hari ini kita masih bersama Ibu belajar tentang pendidikan agama Islam, materi tentang Asmaul Husna. Baiklah anak-anak Ibu, sebelum kita belajar, marilah kita terlebih dahulu membaca doa. Sebelum kita membaca doa, kita ice break dulu ya nak ya, untuk menenturkan tubuh kita dengan nyanyi biasa, tangan di atas, menggapai bintang, dan tangan di samping burung yang terbang, dan tangan di depan adalah ikan berenang. Baiklah anak-anak Ibu, sekarang kita baca doa. Berdoa mulai. Baiklah anak-anak Ibu, materi kita hari ini adalah yaitu teladan mulia Asmaul Husna. Adapun tujuan pelajaran hari ini adalah yang pertama agar anak-anak Ibu dapat menjelaskan arti Asmaul Husna
yaitu Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mukmin. Yang kedua, tujuan dari pembelajaran ini adalah agar anak-anak ibu dapat membuat karya kaligrafi yang indah tentang nama Allah, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mukmin. Ya, adapun di pembelajaran kita ini, anak-anak ibu coba perhatikan gambar ini tentang kisah Raja Fir'aun. Ayo anak-anak ibu, siapa yang bisa menjelaskannya? Baiklah anak-anak ibu, setelah anak-anak ibu melihat tentang kisah Raja Fir'aun tersebut, Allah Maha Al-Malik adalah Allah Maha Merajai. Di mana Allah yang Fir'aun yang sombong tadi yang mengatakan dirinya raja, tidak bisa mengalahkan rajanya Allah yang dia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Yang mengaku Fir'aun itu adalah raja. Yang kedua Al-Aziz, yaitu Allah Maha Perkasa atau Maha Mulia. Yang ketiga yaitu Al-Qudus, Allah Maha Suci. Yang keempat adalah Al-Salam, ya Allah itu Allah Maha memberi keselamatan. Dan yang terakhir adalah Al-Mukmin, Allah Maha memberi perlindungan. Baiklah anak-anak ibu, sekarang anak-anak ibu duduk secara berkelompok. Dan ibu akan memberikan sebuah permainan. Di mana anak-anak ibu nanti, ibu minta untuk memasangkan dari nama-nama Allah, Asmaul Husna tadi, yang 5 tadi, dengan artinya. Baiklah anak-anak ibu, apa sudah siap? Ya, pembelajaran kita hari ini adalah Asmaul Husna. Baiklah anak-anak ibu, sekarang kita simpulkan pelajaran kita hari ini. Sekian Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa nama metode atau mode pembelajarannya, Bu? PBL, Bu. PBL. Ya, Sudah dilakukan. Apa, Bu? Sudah dilakukan sesuai langkah-langkahnya. Sudah dilakukankah Sudah, sesuai Bu. langkah? Sudah menurut saya, Bu, sudah. Oke, menurut saya. Iya, kadang enggak sampai ke anak enggak ada anaknya. Ya. Nah. Kira-kira dalam prosesnya tadi Ibu sudah mengembangkan tingkat berpikir kritis anak? Menurut saya sudah Bu, dengan mengamati gambar dan anak-anak itu disuruh bercerita dengan gambar tersebut, Bu. Bercerita dengan gambar itu. Ya. Menampilkan gambar media gambar tadi, Bu. Saya ingin bertanya. Ya, Bu. Media gambar? Iya, Bu. Atau video? Kemarin saya buat gambar, Bu. Tadi video katanya. Yang mana yang betul? Ini di RPP-nya menyaksikan tayangan video. Iya, video pembelajaran itu, Bu. Video pembelajaran apa, Bu? Tentang materi Asmaul Husna itu, Bu. Oh, ini hasil produk media Ibu. Iya. Di dalamnya Ibu menjelaskan tentang Asmaul Husna. Kisah Fir'aun. Iya, gambarnya Bu yang kisah Fir'aun itu. Gimana Ibu caranya menghubungkan itu yang saya maksud tadi ya, materi fakta itu berupa gambar-gambar, simbol-simbol, huruf-huruf. Itu yang materi fakta. Gimana Ibu menyajikan dengan materi gambar tadi itu sampai kepada maksudnya kan judulnya apa? Teladan Mulia Asmaul Husna. Iya. Nah, mana relevansi
gambar yang Ibu maksudkan itu yang harus diamati anak tadi. Ya, tentang kisah Oke. Raja Fir'aun tadi, bukan Raja Fir'aun itu raja yang sombong, Bu, yang mengatakan dirinya Tuhan dan raja dan bisa melindungi rakyatnya. Namun dia tidak bisa melindungi, Bu, karena dia tenggelam di di dalam laut karena apa, Bu? Gambarnya itu tentang Fir'aun yang tenggelam, Bu. Lalu kan Asmaul Husnanya mana? Al-Malik, Yang Al-Aziz. Al-Malik Allah itu Maha Merajai, Bu. Yang Fir'aun tadi kan raja tuh, Bu. Dia Oh. mengaku sebagai raja. Al-Malik kan raja itu artinya, Bu. Al-Asmaul Husna. Ya. Saya nggak tahu persis ya. Ibu Ya. biasanya kan ngambil gambar tuh dari buku ajar juga ya. Bukan, Bu, dari internet saya ambil tuh, Bu. Nah, Kisah dari Raja internet. Fir'aun itu, ya. Berarti ini tidak tepat. Ya, Bu. Gambarnya tidak relevan dengan materi. Oke, Ya, Bu. baik. Saya lanjutkan. Silakan Bapak. Pak Alek. Pak Alek, Ya, Bu. materi yang mau diambil Pak, apa Pak? Materi mau diambil yang indahnya saling menghargai, Bu. Tadi Modul, Bu. modul apa dia? Ini modul ya. Oke. Ya, Bu. Nah, untuk kelas 6. Ya, Bu. Ya, silakanlah mengajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana Nana Bapak Wahai Sukma? wabarakatuh. Apa kabarnya? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini tentunya sebelum kita memulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita berserah diri dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan membaca doa. Nah, setelah kita selesai baca doa, Bapak akan menyampaikan yakni tujuan pembelajaran kita dalam materinya indahnya saling menghargai. Apa tujuan pelajaran kita pada hari ini? Agar anak Bapak tahu kalian Al-Kafirun